got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, call out that 3 old guys. I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Huningsih. Saya dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Langkah-langkah teknik kultur jaringan. Apa saja masalah yang bakalan dihadapi saat mengkultur jaringan ini? Terus, apa kelebihan dan kekurangan dari teknik kultur jaringan ini? Pertama, pengertian. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Kedua, langkah-langkah teknik kultur jaringan ini. 1. Media kultur jaringan, pertama-tama kita harus membuat media tumbuhnya dulu nih. Media yang dipakai ini bakalan jadi faktor penentu apakah kultur jaringannya akan berhasil atau enggak. Media tumbuh ini terbuat dari agar-agar dengan campuran garam mineral yang berisi unsur makro dan mikro asam amino, vitamin serta zat pengatur tumbuh. Semua itu kita taruh dalam sebuah wadah yang sudah disterilisasi agar tidak ada kontaminasi. Tahap berikutnya adalah tahap yang kedua, sterilisasi. Sterilisasi dilakukan di tempat yang steril. Untuk memaksimalkan proses kultur jaringan ini, selain medium harus steril, teknisi pun harus dalam kondisi steril, karena kultur jaringan ini mengutamakan kondisi aseptik. Tumbuhan yang jadi sumber eksplan kita harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih dan steril dengan larutan disinfektan sebelum akhirnya ke tahapan selanjutnya, kita potong kecil-kecil atau pengambilan eksplan. Ketiga, inisiasi. Nah, simpelnya eksplan ini adalah bagian kecil dari tumbuhan induk yang akan dikembangin. Pakai teknik kultur jaringan untuk jadi tumbuhan baru. Tapi nggak semua bagian tumbuhan bisa kita ambil untuk dijadikan eksplan. Cuma bagian yang mempunyai sifat totipotensi yang bisa kita pakai. Totipotensi itu kemampuan sel tumbuhan buat berkembang jadi tumbuhan baru yang utuh. Contohnya yaitu ujung akar, ujung batang, atau kambiun tanaman. 4. Multiplikasi. Nah, eksplan yang sudah diambil tadi ditanam ke media yang sudah disiapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Nantinya dia akan berkembang jadi kalus. Kalus itu masa sel tumbuhan yang belum terdiferensiasi, lalu kalus dipindahkan ke medium baru, biar bisa terus berkembang menjadi planlet atau tumbuhan kecil yang sudah memiliki akar dan daun. Kalau udah jadi planlet, mereka bakal dipindah ke medium baru lagi sampai mereka siap masuk ke tahap berikutnya. Di tahap multiplikasi ini juga, tumbuhannya benar-benar dimanja dengan dikasih nutrisi yang cukup, lingkungan yang bersih, bahkan suhu sampai kelembabannya terkontrol. Setelah itu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu aklimatisasi. Pada tahap ini, tumbuhan dipindahkan ke greenhouse agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia luar yang sebenarnya. Sebelum mereka ditaruh di kebun seperti pada tanaman umumnya, ibaratnya kayak masa orientasi untuk tanaman baru, biar mereka nggak kaget waktu pindah dari lab di mana mereka dimanja dan sekarang ketemu dengan dunia beneran. Ketiga, masalah yang mungkin timbul pada teknik kultur jaringan. 1. Kontaminasi. Mikroorganisme kontaminasi di sini maksudnya pencemaran yang disebabkan masuknya unsur lain yang tidak diharapkan, terutama pada media kultur jaringan. Kontaminasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bahan tanaman, internal maupun eksternal, botol kultur maupun peralatan yang tidak steril, mikroorganisme yang masuk ke dalam media, bakteri dan fungi, lingkungan kerja dan ruang untuk kultur, kecerobohan saat melakukan kultur. 2. Browning atau pencoklatan. Browning merupakan keadaan yang disebabkan oleh oksidasi senyawa fenolik dari jaringan eksplan yang terluka karena irisan, baik ketika diambil dari tanaman donor maupun saat eksplan dipreparasi. Ini bisa mengakibatkan kematian jaringan eksplan karena adanya senyawa quinone yang sangat reaktif dan beracun yang mampu menyebabkan sel tanaman mengalami nekrosis dan mati. Vitrifikasi ini disebabkan oleh adanya
kerusakan fisiologis pada tanaman hasil kultur, sehingga fenotip daun atau batang tanaman menjadi bening seperti gelas, karena sel tanamannya kelebihan air, adanya defisiensi klorofil dan kurangnya lignifikasi pada dinding sel tanaman. Fructifikasi biasanya diikuti dengan nekrosis dan kematian jaringan tanaman. 4. Berkembangnya masalah dalam pertumbuhan ekspon adalah apabila tanaman mengalami stagnasi. Untuk mencegahnya, maka menggunakan bahan tumbuhan yang tidak meristematik. 5. Lingkungan mikro, lingkungan inkubator harus diperhatikan terutama pada suhu lingkungan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekspon pada botol. 4. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan teknik kultur jaringan. 1. Memerlukan biaya yang besar. 2. Memerlukan keahlian yang khusus. 3. Resiko kegagalan dalam produksi. Terus kelebihan teknik kultur jaringan. 1. Meningkatkan produksi tanaman dengan waktu yang efisiensi. 2. Bisa meningkatkan resistensi terhadap hama dan penyakit. 3. Hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. 4. Pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. 5. Memungkinkan pembuatan tanaman transgenik. Bad nigga, I got 3 whole thoughts on the block.